Jadi tahun 90-an ada sebuah keluarga lah. Ada orang jualan lewat, nggak apa-apa ya, sama-sama nyari rezeki. Jadi ada sebuah keluarga yang memang waktu itu terkenal kaya. Sawahnya banyak dan biasa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji karena mereka dua-duanya itu udah menyandang status itu. Jadi awal ceritanya itu dari seorang pembantu. Pembantu yang mungkin udah cukup lama waktu itu, ya kisaran 3 tahun lah bekerja di sana. Pembantu itu membantu perempuan dan waktu itu usianya masih 20 sekian, masih termasuk muda. Awalnya sih semuanya baik-baik aja, tapi memang sebelumnya itu udah beredar desas-desus kalau Pak Haji sama Bu Haji itu melakukan sesuatu yang nggak sesuai jalur. Boleh dibilang yaitu tadi, mereka itu adalah pelaku pesugihan. Ada sebelumnya, sebelum kasus dengan asisten rumah tangganya ini, Pak Haji sama Bu Haji itu udah dicurigai sama warga. Karena katanya mereka itu sering nyebar duit. Atau dulu ada satu cerita yang berhubungan dengan ini ya. Judulnya kalau nggak salah uang basangan, di mana pelaku pesugihan tadi akan naruh uang di jalan dan tujuannya itu biar ada yang ngambil. Konon kalau orang yang mengambil uang tadi ya, dia nanti yang akan dijadikan calon tumbal. Begitupun dengan kejadian ini, Pak Haji sama Bu Haji itu sering kepergok gitu ya. Sebenarnya bukan kepergok juga, tapi sering diintip. Orang ngelihat nggak sengaja. Misal si Bu Hajinya tiba-tiba naruh kayak bungkusan kresek gitu di pinggir jalan. Terus nggak lama setelah itu ada salah satu orang yang meninggal secara mendadak. Dan kebetulan waktu itu ya ada hubungannya dengan kresek tadi. Orang itu adalah orang yang menemukan bungkusan atau kresek yang kemungkinan ditaruh sama si Bu Haji itu. Tapi cerita itu tuh nggak nyebar, tapi nyebarnya tuh pelan banget ya, nggak heboh. Warga nggak bisa langsung membuat tuduhan seperti ini, karena ya nggak ada bukti juga. Waktu itu Nah, sampai akhirnya tuh begini. Suatu hari, ini udah mulai masuk kasusnya si asisten rumah tangga itu ya. Tiba-tiba, asisten rumah tangganya Bu Haji itu sakit. Sakit yang cukup aneh. Sampai dirawat di rumah sakit kurang lebih sekitar 4 hari. Dirawatlah di sana dan kondisinya menurut warga yang menjenguk. Kebetulan warga kan juga kenal sama asisten rumah tangga itu, dan asisten rumah tangga atau pembantu itu juga warga nggak jauh lah dari rumahnya Pak Haji sama Bu Haji, masih tetanggaan. Ngejenguk ke sana, sakitnya sih, anggap aja Mbak Marni gitu ya. Mbak Marni itu sakitnya aneh. Dia tuh cuman diem aja, tapi memang sekalinya mengeluh itu katanya sakit, perutnya itu sakit banget. Tapi kalau dilihat kondisinya, menurut warga yang ngelihat ya, saat kondisinya normal, itu udah bukan kayak Mbak Marni lagi. Dia tuh kayak mayat hidup lah, menurut warga seperti itu. Cuman terbaring di tempat tidur, matanya melek, pandangannya kosong, dan natapnya tuh ke depan tapi ya kosong itu tadi. Cuman berbaring begini, diajak ngomong gak ngejawab, digini-giniin, Marni, gak ada respon sama sekali. Sekali yang respon tuh cuman ngelirik doang begini, terus udah natap lagi ke depan lagi. Gak ada suara sama sekali yang keluar dari mulutnya Marni, kecuali saat dia tuh lagi kesakitan. Aduh sakit begitu ya. Sampai akhirnya suatu hari, di hari keempat itu yang akhirnya Mbak Marni itu dipulangkan. Jadi di hari keempat itu Mbak Marni itu tiba-tiba histeris. Histerisnya parah, histeris berat. Lebih parah dari sebelum-sebelumnya saat dia itu lagi menahan sakit. Tiba-tiba Mbak Marni, menurut yang ngejagain di sana, tiba-tiba Mbak Marni itu lompat dari tempat tidurnya. Dia tuh duduk kayak orang yang ketakutan. Dia jongkok di atas tempat tidur situ kayak orang yang ketakutan. Begini gitu kan, sambil teriak-teriak, wah jangan kesini, pergi sana, aku masih mau hidup, katanya seperti itu. Sebentar ya.
Katanya seperti tadi, aku masih mau hidup, aku masih mau hidup. Sampai akhirnya, ya yang nolongin kan panik, dipegangin begini. Marni, Marni, kamu kenapa, kamu kenapa? Nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Sampai akhirnya begini, Marni itu tangannya tuh kayak nyekek sendiri. Dia itu mundur ke ujung ruangan, ke sudut ruangan di sana. Ininya loh, apa namanya, tangannya tuh nyekek lehernya sendiri. Tolong, tolong, tolong. Dia minta tolong, tapi kondisi tangannya itu nyekek lehernya sendiri. Itu kan aneh. Orang yang ngejagain di situ, ini kenapa kok si Marni begini, begini. Dia minta tolong kok tangannya malah nyekek sendiri. Tangannya dipegangin begini tuh, ditarik. Itu katanya susah banget. Itu bukan tenaganya Marni kayaknya. Marni tuh nggak mungkin sekuat itu. Tenaganya nggak mungkin sekencang itu. Dua orang yang ngejagain di sana laki-laki semua, itu saudaranya Mbak Marni. Dua-duanya tuh nggak ada yang kuat. Sampai akhirnya tuh begini, Mbak Marni tiba-tiba ngomong, nyebut salah satu nama. Bu Haji ini, tolong Bu, jangan ambil aku, katanya. Nyebut satu nama itu tadi. Nah, setelah nyebut satu nama itu, tiba-tiba cekekannya tuh terlepas dengan sendirinya. Lepas begini, langsung Mbak Marnia tuh kelambruk gitu, jatuh. Dan setelah itu, entah kenapa, ini aneh bin ajaib juga. Mbak Marni setelah bangun, ya kurang lebih, dia tuh kayak pingsan sekitar 15 menit, manggil dokter, manggil suster waktu itu. Dipanggil ke sana, ditenangin lah segala macam, mungkin dikasih obat kayak gitu ya. Tiba-tiba setelah itu 15 menit kemudian Mbak Marni itu siuman. Dia itu udah sehat, bener-bener bugar. Dia itu bisa berdiri, ngomongnya pun jelas. Dan ditanya-tanya sama saudaranya, Marni, kamu sebenarnya tadi kenapa sih? Mas, aku tadi mau dicekek, Mas. Dicekek sama siapa? Aku mau dicekek sama Bu Haji, katanya. Bu Haji siapa? Majikanku, Mas. Kamu kalau ngomong jangan ini loh, nanti malah nggak enak gitu kan, nanti takutnya jadi fitnah segala macam. Enggak Mas, sumpah Mas, memang aku tuh tadi mau dicekek sama Bu Haji, cuman Bu Haji wujudnya itu beda Mas. Wujudnya Bu Haji tuh tinggi besar, cuman ya mukanya Bu Haji, masih pakai kerudung, katanya seperti itu. Badannya kayak gimana nggak tahu, badannya tuh mungkin mirip kayak genderuwo kali ya Mas ya, kayak gitu menurut Mbak Marni. Akhirnya Masnya tuh di situ mikir, ini ada apa ya sebenarnya, kok bisa sampai seperti ini, itu apa hubungannya sama bos kamu? Mas, tahu nggak sih Bu Haji itu kan terkenalnya begitu Mas. Begitu gimana? Ya begitu, Bu Haji itu pesugihan Mas. Ush, kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Sempet digituin sama saudaranya, saudara tuanya ya. Entah itu pamannya atau siapa gitu. Pokoknya saudara tuanya tuh kayak gitu. Mbak Marni ngebuka masalah itu tadi. Dan sumpah Mas, aku nggak bohong. Aku dari tadi tuh mau dicekek sama Bu Haji. Lah, gini Marni, yang kami lihat itu, ini kamu tanya nih sama ini, mungkin Pak De sama Pak Le nih ya, kayak gitulah ya, berdua mereka itu tanya coba sama Pak Le kamu itu. Kamu tadi katanya bilang mau dicekek kan, yang mau nyekek gitu ya kamu sendiri, tangan kamu yang begini mau nyekek. Mas sumpah Mas, aku nggak mungkin nyekek aku sendiri, orang aku masih mau hidup gitu kan. Ini tuh Bu Haji Mas, Bu Haji tuh mau nyekek aku Mas. Oke gini aja, kamu ceritain aja, ceritanya gimana sih jelasnya. Kamu beberapa hari ini kan cuma tergeletak di situ ya. Kamu nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, diajak ngomong kamu nggak ngejawab. Cuman matanya aja yang jelalatan. Mas, aku ini juga bingung Mas, sebenarnya apa yang aku alami Mas. Aku tuh kemarin tuh kayak mimpi atau apa. Yang jelas nggak terlalu begitu jelas gitu. Yang jelas nggak terlalu begitu jelas. Aku seolah-olah berada di mimpi, di mana pergerakannya tuh cepet banget, kesana kesini berubah-ubah. Cuman yang jelas waktu itu aku tuh ngerasa kayak bukan berada di tempat ini Mas. Aku kayak berada di sebuah hutan dan aku di sana sendirian. Aku cuman berjalan doang. Di situ aku ya beberapa kali tuh ketemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan Mas. Apa gitu? Kebanyakan kayak genderuwo kayak gitu Mas. Emang kamu tahu genderuwo? Ya kan kata orang wujudnya tuh seperti itu, kayak ini tinggi besar banyak bulunya. Itu yang sering aku lihat tuh kayak gitu Mas. Terus gimana? Sampai akhirnya ya aku ketemu itu tadi. Ketemu sama Bu Haji. Bilangnya, Marni sini ngedeket. Jangan di situ. Ya aku kan seneng banget Mas. Alhamdulillah akhirnya ada yang mau nolongin aku. Tapi begitu aku ngedeket, si Bu Haji tadi malah justru jadi genderuwo Mas. Kepalanya masih Bu Haji. Dan dia tuh mau nyekek aku. Dan setelah itu ya aku bangun.
ya aku tadi sempat nyebutin Bu Haji ini gitu ya, aku nyebutin nama, tiba-tiba aku kebangun dan gak tahu semuanya tuh, aku ngerasa badanku tuh enak lagi gitu Mas. Wah ini bener-bener aneh. Yaudah kalau kayak gitu kita urus aja kepulangan kamu, nanti kita banyakin ngobrol di rumah aja deh, kata si itu ya, dua orang tadi. Akhirnya Mbak Marni hari itu pun, sore itu pun dipersilahkan pulang. Setelah dicek segala macam, kondisinya itu memang benar-benar baik, benar-benar sehat. Akhirnya Mbak Marni pun pulang. Nah, setelah pulang, cerita itu yang namanya manusia, yang namanya orang, cerita itu pun beredar, apalagi saat ke sana. Memang warga itu juga udah pada curiga. Ini jangan-jangan Marni ini jadiin target lagi nih, jadiin target tumbal lagi nih sama Bu Haji nih. Udah ada kepikiran seperti itu. Ngedenger sakitnya Mbak Marni itu aneh. Sakit yang cuman bengong doang, tapi sesekali ngeluh perutnya sakit, dicek sama dokternya juga dokternya bingung waktu itu. Dok, sakitnya apa sih dok? Ada masalah di pencernaannya. Jawabannya cuman seperti itu, jadi jawaban absurd gitu ya, nggak jelas, nggak spesifik begitu. Akhirnya itu tadi warga pun curiga ya, dan akhirnya ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Marni sebenarnya apa yang terjadi? Marni kan ya juga orangnya polos, jujur begitu ya, diomongin semualah apa yang dimimpiin segala macam. Nah di sana warga itu ternyata diam-diam mereka tuh kayak punya rencana gitu, mereka tuh punya kayak semacam dendam lama. Apalagi orang-orang yang mungkin dianggap ya salah satu keluarganya itu pernah menjadi tumbalnya Bu Haji itu. Nah, di situ kurang lebih sekitar 2 hari kemudian warga itu sepakat, rame, cerita itu udah beredar luas. Akhirnya warga ngumpul dan ngedatengin rumahnya Bu Haji sama Pak Haji itu. Didatengin sama puluhan warga yang udah marah ke sana. Awalnya sih cuman beberapa doang, tapi ya nggak teriak-teriak, kita diem-diem aja yuk. Kita intip dulu waktu itu. Pagi-pagi itu udah ada yang ngintipin. Pas diintipin ternyata ya. Jadi yang ngintipin itu adalah orang yang memang bekerja di sana, karyawannya Pak Haji, yang memang pro ke warga begitu ya. Pronya ke warga, dia pun ngebantuin ngintipin, dan ternyata Pak Haji memang katanya sedang melakukan sesuatu. Pasangan itu ya, mereka sedang melakukan sesuatu yang intinya kayak di kamar, dan sebenarnya warga itu sendiri nggak ngelihat prosesinya itu seperti apa, tapi ngelihat Bu Haji saat masuk ke kamar itu membawa kayak sesuatu lah, kayak sesajen segala macam. Hal-hal seperti itu yang memang mungkin nggak wajar begitu ya dilakuin sama Bu Haji sama Pak Haji waktu itu. Akhirnya laporan ke warga pun marah, tambah marah. Ayo kita dobrak sekarang. Dan akhirnya ya didobrak waktu itu. Didobrak rame-rame, puluhan warga masuk ke sana, dan memang warga itu mergokin Bu Haji terutama lagi melakukan sebuah ritual. Ritual yang dicurigai atau dipercayai sama warga itu sebagai ritual pesugihan. Hari itu juga, siang itu juga, mereka itu diseret, dikeluarin dari rumah itu, dan diarak sekampung gitu ya, sampai akhirnya ada yang mengusulkan, ditanyakan, sampean itu begini, kata Bu Haji itu fitnah gitu. Enggak, kami itu enggak melakukan seperti itu. Warga karena udah terlanjur marah, ayo kita bawa ke makam hadat aja waktu itu. Ini kawan-kawan yang mungkin di Tegal atau mungkin kawan-kawan di luar daerah yang mungkin tahu juga ada makam hadat di Tegal itu yang cukup terkenal, sangat terkenal malah. Dan dulu tahun 90-an itu memang masih banyak praktek saat orang mau bersumpah begitu ya, ngebuktiin sumpahnya biasanya dibawa ke sana untuk kasus-kasus yang besar ya. Kan mungkin di daerah kayak Jawa Timur itu ada sumpah pocong seperti itu ya. Kalau dia melanggar sumpahnya atau apa yang diomongin itu nggak benar, maka dia akan mendapatkan balasannya gitu, dan balasannya itu langsung di situ dalam waktu yang dekat. Dan dulu di tahun 90-an konon itu masih banyak yang melakukan itu di makam hadat. Katanya memang di sana itu makbul gitu. Nggak tahu istilahnya benar atau enggak ya. Ya intinya begitulah, sebuah makam keramat
makam yang disucikan seperti itu. Dan akhirnya dibawalah hari itu, mereka pasangan itu dibawa ke sana, disuruh bersumpah di sana, dan mereka tetap mengingkari. Si Bu Haji sama Pak Haji itu, kata mereka, kami nggak melakukan seperti itu gitu. Terus kamu tadi begini, kamu bawa sesajen segala macam. Ya namanya sesajen orang Jawa itu wajar kali gitu. Apalagi kami orang lama, orang tua, barangkali kami masih percaya dengan yang kejawen-kejawen seperti itu. Oh jadi begitu gitu. Udah ngaku aja ya warga seperti itu ya, karena udah marah. Tapi tetap kekeh. Pak Haji sama Bu Haji itu nggak mau mengakui kalau mereka itu melakukan praktek pesugihan. Ya sudah, akhirnya warga pun udah tenang, kita pegang omongannya ya, intinya seperti itu. Kalau apa yang diomongin itu nggak bener, berarti akan ada sesuatu yang terjadi sama sampean katanya. Ya, kami siap menanggung katanya seperti itu, kata pasangan itu. Akhirnya ya dipulangin lagi, kasusnya selesai, rumahnya Pak Haji sama Bu Haji itu berantakan, cuman ini kalau nggak salah waktu itu juga sempat melibatkan ini ya dari aparat juga, tapi karena ya warga juga terlalu banyak gitu, ya udah akhirnya udah masalahnya tuh diselesaikan secara kekeluargaan dan nggak diperpanjang. Waktu pun berjalan dan kurang lebih sekitar, oh ya setelah itu Mbak Marni yang dulu bekerja di sana itu langsung mengundurkan diri. Dia itu udah setelah pulang dari rumah sakit dia itu udah nggak mau berangkat kerja lagi di situ. Dan mungkin sekitar beberapa hari kemudian, nggak ada sebulan, ada sebuah kabar kalau anaknya Bu Haji itu meninggal. Di sana warga itu langsung kan mikir, wah ini nih yang akhirnya yang jadi tumbalnya itu anaknya sendiri. Marni itu adalah tumbal yang selamat, kata si warga itu. Marni selamat dari pertumbalan ini, dan si Pak Haji itu udah jatuh tempo, akhirnya yang dicabut ya anaknya sendiri. Jadi memang begini, agak sedikit aneh. Bahkan yang cerita ini adalah salah satu orang yang terlibat langsung di sana. Anaknya Pak Haji, suatu hari mereka tuh naik motor berdua, boncengan, dan terjadi kecelakaan. Nah, ini satu orang temennya anaknya Pak Haji ini yang cerita langsung. Jadi dia itu ininya ya, memang benar-benar kejadian waktu itu nabrak begitu ya, kecelakaan. Si anaknya Pak Haji meninggal, dan si orang ini tuh dia sempat mengalami koma juga karena memang kecelakaan parah. Koma kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari, tapi untungnya dia udah bisa normal lagi, dia ya bisa sembuh lah seperti itu, dan dia itu bisa menceritakan hal itu tadi. Jadi menurut dia, saat dia lagi diboncengin itu, dia tuh ngelihat sebelum kecelakaan, tepat sebelum kecelakaan, jalanan itu adalah jalanan yang sepi. Tapi entah kenapa saat mereka lagi melaju cukup kencang, ini kecelakaannya kecelakaan tunggal. Saat lagi melaju kencang, tiba-tiba dari arah kanan itu ada satu sosok gede hitam buluan seperti itu, lari nyebrang jalan, dan tepat saat mereka ada di depan makhluk tadi, si makhluk tadi tuh kayak ngejorokin motor yang mereka naikin itu, dan motor itu jatuh ke samping, ngehantem pohon atau apa gitu ya, lupa juga dianya, entah pohon entah trotoar, yang jelas kita langsung jatuh. Habis itu aku tuh udah nggak ingat apa-apa lagi ya. Yang aku tahu saat udah sadar nanyain si ini gimana, oh si ini meninggal gitu ya. Dia juga sempet sedih juga ya, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya warga pun ada yang celetuk begitu. Ya untung bukan kamu yang diambil, Wan. Itu yang diambil anaknya sendiri. Maksudnya gimana? Ya kamu kan tahu sendiri. Ya aku tahu Pak Haji itu mungkin udah jatuh tempo, dia tuh harus setor tumbal. Sementara Mbak Marni itu selamat, Pak Hajinya sendiri nggak bisa menyiapkan dalam waktu yang cukup dekat. Pak Haji sama Bu Haji maksudnya ya, nggak mampu menyiapkan itu tadi pertumbalan dalam waktu yang dekat. Akhirnya mau nggak mau karena waktunya udah habis ya, anaknya sendiri yang diambil, katanya seperti itu ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pesugihan sendiri ini berasal dari bahasa Jawa sugih ya, artinya itu kaya. Jadi maksudnya adalah jalbur rizqi, ya, mengundang atau menarik rezeki dari celah-celah yang mungkin tidak
tidak pernah ada di pikiran manusia atau terbesit di dalam benaknya, di luar nalar, khawarik. Nah, apakah pesugihan ini termasuk bagian dari ilmu sihir? Ya termasuk, bagian dari ilmu sihir juga. Ya karena pengertian ilmu sihir sendiri ya adalah suatu perbuatan yang tidak terlihat sebab-sebabnya, ya, tapi kemudian muncul akibat-akibatnya. Dan pengertian dari sihir itu sendiri juga salah satunya hubungan kerjasama antara manusia dengan setan kalangan jin. Ini seperti yang ditakrifkan oleh guru kita Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, ya. Dan sebenarnya apakah pesugihan ini benar-benar bisa mendatangkan rezeki manusia? Kenapa kok setan mau membantu? Mungkin itu pertanyaannya ya. Apa untungnya sih bagi setan kok membantu manusia itu supaya bisa kaya raya? Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat 100 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya penguasaan setan atau kekuasaannya, ya, itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin, ya, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat 100 surat An-Nahl ini, makna dari menjadikan dia itu pemimpin dan juga menjadikan dia sebagai tandingan di sisi Allah, annahu sarakahum fil amwali wal aulad. Sesungguhnya setan telah berserikat atas manusia, atau manusia itu menjadikan mereka sebagai mitra pada harta benda dan juga anak keturunan mereka. Adapun dalam ayat lain di dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailik wa rijlika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan juga anak-anak, dan beri janjilah mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan itu memberikan janji melainkan hanya tipuan belaka. Dalam ayat ini Syekh Abdul Hamid Al-Ballali beliau menjelaskan, wal musyarakatu hiya bidayatun thumma yuqibuha al-istila al-kamil 'ala al-amwali wal aulad. Persyarikatan dengan bangsa jin adalah sebuah permulaan yang menyebabkan munculnya penguasaan setan yang menyeluruh atas harta dan juga keturunan manusia. Fatakunul amwal kulluha fi sabilit taghut. Maka harta dari manusia itu semuanya akan dijadikan berada di jalan taghut. Wal aulad yatahawwaluna ila syayatinil insi wa min thamma yastakhdimu haula'i syayatinu fi tafkikil usrah. Adapun anak-anak akan diubah menjadi setan-setan golongan manusia yang karenanya para setan akan mempergunakan atau memperalat anak-anak tersebut untuk mencerai-beraikan keluarga. Maka kita bisa saksikan bagaimana orang yang bersekutu dengan setan itu hartanya walaupun terus-menerus ada nggih, Pak. Tapi dia mempunyai hobi yang tidak masuk akal. Sehingga uang yang terus-menerus masuk seakan-akan hanya lewat saja. Walaupun kelihatannya banyak ya, lagi-lagi kembali kepada kaidah rezeki, ya, setiap rezeki manusia itu tidak akan pernah tertukar.